Thank you. Jadi kemurahan ini adalah bagian daripada buah roh. Ada berapa? 10 kah? 9? 9. Oke, lulus ujiannya. Tes pertama. Ya, jadi ada 9. Ini yang di tengah-tengah nih. Kemurahan di tengah-tengah. Pertama apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan ya, jadi tengah-tengah ya, kemurahan ya. Wah, ini tengah-tengah dia. Jadi kalau tengah-tengah tuh harus fokus kita artinya. Ya kan? Tengah-tengah harus fokus. Baik, kita akan baca 3 ayat dari pasal 5 ini, Galatia pasal 5 ini ya. 3 ayat saya ambil. Tiga ayat berarti kita baca sama-sama kali ya. Iya, bisa kelihatan teman-teman? Bisa ya? Ayat pertama saya, ayat 22, teman-teman semua ayat 23 dan terakhir bersama-sama. Oke? Ya. Demikian firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Yang terakhir, kok nggak nongol di sini? Yang ayat 24. Silakan dibuka Alkitabnya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Jadi, apakah itu kemurahan? Ya. Apakah itu kemurahan? Di ayat ini, sebelum kita kupas tentang kemurahan, kata kemurahan itu ya, tadi saya sudah kasih warna sendiri dia tuh, kemurahan warna kuning, cetak tebal dan miring. Sebelum kita mengupas tentang kemurahan itu, saya ingin sampaikan begini, bahwa buah roh yang ditulis oleh Rasul Paulus ini menunjukkan sebuah perubahan hidup di dalam orang percaya. Dulu habitatnya adalah tentang dosa. Sekarang sudah berubah, ada buah roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi buah roh adalah bertolak belakang dengan kebiasaan-kebiasaan dosa. Buah roh ada perubahan yang 180 derajat dari dosa kepada perbuatan baik. Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kemurahan sore hari ini. Nah, kita akan melihat apakah itu apakah itu kemurahan. Pertama, kita lihat dulu di KBBI. Saya buka di KBBI, dikatakan begini ya. Jadi nggak ada satu definisi kata yang pas atau sinonim yang satu single saja tentang kemurahan di dalam bahasa Indonesia. Ya, kita lihat KBBI mengatakan demikian. Kemurahan yaitu kebaikan, kata benda ya, kebaikan, kelimpahan, kemurahan hati yaitu kebaikan hati, sifat kasih dan sayang. Juga terakhir dikatakan di situ kedermawanan. Dari sini kita bisa lihat begitu lengkapnya kemurahan itu, begitu luasnya kemurahan itu. Ya, kemurahan itu bukan sesuatu yang murahan. Ya, kalau saya dagang, biasanya orang bilang, kok harganya kemurahan ya? Loh, mintanya dimahalin apa? Itu seperti itu. Jadi kemurahan itu bukan murahan, ya. Jangan salah. Kalau salah-salah diucapkan memang jadi harganya murah gitu loh. Kok harganya murah ya?
kok hari ini kemurahan ya, gitu. Seperti itu. Nah, tetapi ini bukan, artinya baik sekali, luas sekali, kebaikan, berkelimpahan ya, kebaikan hati yang sifatnya kasih sayang gitu ya, dermawan, kalau dermawan ingin memberi sesuatu ya pada orang lain. Nah, kemudian kita lihat definisi di dalam kata itu sendiri yang dipergunakan oleh Rasul Paulus dalam tulisan Yunani. Ya, kemurahan itu merupakan sebuah kata dasar dari bahasa Yunani Christos. Ya, ini asal katanya awalnya. Tetapi kemurahan itu adalah Christotes atau Christotos, yang artinya sangat luas juga, sama seperti KBBI tadi ya. Dia sangat luas sekali cakupannya. Dia tidak hanya mencakup satu definisi tok, tetapi ada banyak hal dipergunakan dengan kata ini oleh Rasul Paulus. Sebenarnya Rasul Paulus juga mempergunakan kata ini di beberapa firman Tuhan yang lain di tulisan Rasul Paulus. Dan bukan hanya Rasul Paulus sendiri mempergunakan kata Christotes ini, Christotos, tetapi Rasul Petrus juga mempergunakan. Bahkan Tuhan Yesus sebenarnya yang mempergunakan awal sekali. Nanti kita lihat di dalam Matius 11 ayat 30. Nah, kita mau lihat dulu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini mengenai Christotes atau Christotos itu mempunyai implikasi pengertian yang sangat luas sekali, yaitu tidak mau menyakiti orang lain, seperti itu ya, atau menyebabkan penderitaan orang lain. Ini maknanya di sini ya, tidak mau menyebalkan orang lain, tidak mau membenci orang lain, tidak mau membuat orang berduka ya, seperti itu. Misalnya kata ini bisa dipergunakan di dalam Alkitab, banyak sekali kita temukan. Melakukan sesuatu dengan benar. Ya, ini dia. Ya, ada beberapa contoh di situ. Melakukan sesuatu dengan benar. Benar yang dikata di sini adalah Christotes, kemurahan. Sama, ya, bermakna yang sama. Kemudian yang kedua, berguna sesuai dengan apa yang diperlukan. Berguna di sini juga memakai kata yang sama ya. Kemudian contoh lain, kebaikan sesuai dengan sikon ya, situasi dan kondisi, kebaikan. Kebaikan di sini juga memakai kata yang sama, Christotes. Kemudian yang contoh yang lain, kebaikan yang sesuai dengan rencana atau kehendak Allah, kehendak Tuhan. Sama ya, kebaikan di sini. Yang terakhir, kebaikan yang berasal dari Roh Kudus yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan sesama dan bersifat lemah lembut. Nah, kata yang dipakai di sini kebaikan itu adalah, kemurahan itu adalah kata yang sama, yaitu Christotes. Nah, sekarang kita akan melihat lebih lanjut. Tadi saya bilang Rasul Paulus menggunakan kata yang sama bukan cuma di Galatia 5 ayat 22-23 tadi, tetapi ada juga di beberapa contoh ya, kitab lain. Nih kita lihat. Ya, di dalam Roma 2 ayat 4. Roma 3:12, Roma 11:22. Nanti kita nggak baca di sini. Nanti keburu habis waktu, boleh dicatat nanti dibaca. 2 Korintus 6 ayat 6, Efesus 2 ayat 7, Kolose 3 ayat 12, dan Titus 3 ayat 4. Ini bicara dengan kata yang sama Rasul Paulus ya, tentang kemurahan, Christotes ya, seperti itu. Nah, saya mengutip seorang pembicara di Gedung Putih, seorang pastor gereja Katolik di Washington ya, di USA. Dia tokoh yang cukup terkenal ya. Dia dipercayakan oleh pemerintah untuk memimpin PA ya. Dia katakan tentang kemurahan ini, tentang ayat ini ya. Tentang ayat ini dia kutip seperti ini. Ini
Pastor Charles Pop ya. Dia katakan kemurahan itu bagaikan anggur tua yang mellow, yang halus, yang nikmat, yang beda sama sekali dengan wine yang baru. Ya, makanya teman-teman pasti tahu ya, wine ya. Wine itu kalau yang harganya, yang tua harganya itu mahal, apalagi yang belasan tahun ya, sampai ratusan tahun juga ada. Ya, itu sudah menjadi simpanan para kolektor wine. Tapi yang baru terbit 1 tahun 2 tahun cuman ratusan ribu, murah. Tapi yang ratusan tahun, puluhan tahun, wah itu hitungan ratusan juta harga, mahal. Kenapa orang itu bisa menikmati wine itu enak, katanya lembut, mellow. Memang kalau para penikmat wine itu dia minumnya nggak pakai es, ya. Jadi supaya apa? Memang takarannya pas, anggurnya berasa pas, nggak. Kalau pakai es larut di air, jadi kurang kental ya, udah nggak nikmat lagi. Minumlah wine itu 1 teguk demi 1 teguk dengan membiarkan dia menari-nari di mulutmu sebelum kamu telan. Nah ini luar biasa filosofi orang minum wine. Jadi kalau penikmati wine itu dia bisa ngerasakan ini manisnya di sini, ini kecutnya di sini, ini ada rasa apa di sini, merica kah atau apa? Kenapa? Lidahnya masih bagus adik-adik. Lidahnya itu nggak terkontaminasi. Kalau kita orang Indonesia nggak bisa, wah minum anggur ya pahit, kalau nggak pahit ya manis ya, terus nanti keliengan nih, mulai alkoholnya bekerja. Karena apa? Lidah kita rusak dengan asin, pedas. Sama dengan penikmat kopi, ya, sama seperti itu. Ya, jadi itulah wine yang sesungguhnya. Penikmat wine itu dia bisa membedakan mana wine yang tua dan mana wine yang masih muda usianya. Pastor Charles Pop mengatakan dia seperti kata kemurahan itu, dia itu mellow, halus, sentimental mungkin ya, sangat penuh dengan lemah lembutan seperti itu. Nah, kalimat yang sama, kata yang sama Tuhan Yesus pernah sampaikan. Indah sekali ya. Ini yang selalu pasti kalian tahu, kita ingat selalu bahwa sebagai pengikut-pengikut Kristus ini harus kita jalani. Nah, tadi saya bilang Matius 11 ayat 30 ya. Bisa kita bacakan sama-sama, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, ulangi ya. Halo, bangun, jangan gantung. Oke. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memakai kata ini dalam Matius 11:30, menggambarkan kuk yang dia pasang kepada kita. Enak, menyenangkan, kuk yang dipasangkan sesuai dengan pengembannya. Coba baca di Alkitab sekarang ya. Jadi Tuhan Yesus menaruh kuk kepada pengikut-pengikutnya itu adalah sesuai dengan kemampuan George, sesuai kemampuan Marvel, sesuai dengan Pamela. Kuk itu tidak membuatmu lecet. Kuk itu lembut, enak, menyenangkan. Ini perintah, instruksi Tuhan Yesus. Baca ayo sekarang di Alkitabnya. Ayo, siapa yang menemukan? Silakan baca supaya kita bisa nyimak. Salah satu, ayo silakan. Pamela sudah ketemu, ayo silakan. Iya. Apa? Ya. Jadi buat setiap yang menerima kuk itu sesuai takarannya. Ya. Saya kasih supaya gampang kita cernanya, sama seperti ayat yang Tuhan bilang. Tuhan tahu kemampuan kita sehingga ujian atau cobaan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Tuhan menaruh kuk itu, kata yang dipakai di situ ada Kristotes, enak, menyenangkan. Jadi Tuhan tahu perintah yang harus kita teladani tentang kemurahan itu
bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang susah. Kita sudah paham arti kemurahan itu tadi, menyangkup hal yang sangat luas, perbuatan-perbuatan baik, kemurahan hati, sesuatu yang lemah lembut, sesuatu yang kita dermakan kepada orang lain, sesuatu yang kita kerjakan yang memberkati orang lain, sesuatu itu bisa kita kerjakan. Tuhan Yesus sudah memberi teladan dan Tuhan Yesus perintahkan itu kepada kita. Karena Tuhan tahu itu siapa yang menerima sesuai dengan kemampuan yang Tuhan taruh kepada mereka. Jadi tidak ada kata-kata bahwa kita tidak bisa melakukan kemurahan. Oke? Nah, kita lanjut. Inilah yang enak dan menyenangkan itu, ya. Pertama, Tuhan memberikan perintah dan teladan melakukan kemurahan itu. Berarti sesuatu yang harus dikerjakan. Betul? Halo? Betul? Sesuatu yang harus kita kerjakan. Tidak boleh tidak. Karena itu ada teladan Tuhan Yesus. Karena kita pengikut Kristus. Kecuali kita masih yang 180% yang lalu. Kita masih di habitat orang berdosa. Kita sudah berbalik 180 derajat. Paulus katakan, kita sekarang adalah buah roh. Kita memiliki perbuatan-perbuatan yang baik yang harus kita lakukan, yaitu kemurahan. 2, perintah dan teladan Tuhan Yesus, ya, ketinggalan satu kata, mudah dilakukan, enak serta menyenangkan tadi katakan. Jadi jangan merasa terbeban, harus melakukan dengan ketulusan, penuh dengan kesetiaan. Dan yang ketiga, perintah dan teladan berbuat kemurahan diberikan Tuhan Yesus sesuai dengan kemampuan anak-anaknya. Jadi kemampuan Vera, kemampuan George atau Nobel dan yang lain berbeda-beda. Tetapi Tuhan kasih sesuai dengan takaran. Kemudian roh kerjakan dalam diri kita, Roh Kudus, maukah kita menurutinya? Atau kita mau membantahnya? Atau kita mengeraskan hati, kita tidak mau melakukan itu. Itulah kemurahan yang harus kita kerjakan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Rasul Paulus katakan, itu adalah buah daripada Roh Kudus. Buah dari Roh Kudus bukan hanya sukacita saja, ya, bukan hanya kasih, tetapi juga kemurahan. Jadi, siapakah yang boleh memiliki itu? Mereka yang sudah lahir baru. Dan di dalam kehidupan kekinian kita, lahir baru tidak berhenti saja di situ, tetapi kita menjadi bayi rohani yang terus bertumbuh semakin dewasa. Di dalam pertumbuhan kita perlu ada relasi dengan Tuhan. Kalau tidak ada relasi dengan Tuhan, maka kita akan kerdil terus. Maka kita tidak memiliki buah roh tadi. Buah roh tadi ada 9. Tuhan juga memperlengkapi kita dengan buah roh itu, untuk kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Jadi semua karunia roh itu diberikan Tuhan untuk kita dilengkapi melayani Tuhan. Nah, sekarang tibalah waktunya kita akan belajar sama-sama mengaplikasikan firman Tuhan tentang kemurahan. Yang pertama, ya. Ini dulu pertama. Bermurah hati membawa jiwa. Jadi, kemurahan bukan hanya tadi karena luas, bukan hanya menjangkau sesuatu yang materi, teman-teman, bukan hanya sesuatu yang materi, tetapi juga hal-hal yang rohani. Jadi kita bermurah hati, membawa jiwa kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menerima kemurahan daripada Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan Tuhan, kita tidak akan simpan itu untuk diri kita sendiri, tetapi kita mau berikan kepada orang lain. Itu yang satu, yang pertama. Yang kedua, kita mau membantu sesama dalam bentuk materi, tenaga, pikiran, dan seterusnya. Jadi selain untuk materi, selain untuk tenaga, pikiran kita, tadi kita juga ingin membawa jiwa kepada Tuhan. Jadi lengkap ya,
baik lahir dan batin. Kita mau bermurah hati kepada sesama. Yang ketiga, apa yang kita boleh belajar? Berbuat kemurahan harus berhikmat, jangan mudah tertipu. Tadi ada katakan kebaikan sesuai dengan sikon kan? Nah, hidup di Jakarta ini, di kota besar, banyak penipu. Betul nggak? Halo? Ada yang pernah nggak ketipu? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada yang ketipu. Kristo angkat tangan, saya juga pernah ketipu. Dari hal kecil sampai hal besar. Hal besar sekarang banyak penipuan, kuras ATM kita ya, ATM kita dikuras. Uang kita dikuras, kita dihipnotis, dibawa ke bank, kuras uang kita, itu hal besar. Hal-hal kecil misalnya tipu-tipu kecil, kita dibilang, Pamela, di lantai 4, kamu dipanggil Pak Galen. Nggak taunya anak sekarang ini pleng, ini Pak, begitu, Pak, Bapak panggil saya. Enggak, saya nggak panggil kamu. Tipu-tipu kecil, seperti itu. Ya, banyak sekali. Jadi kita perlu hikmat. Kita hidup di dalam bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan tambahkan itu semua. Jikalau kita kurang hikmat, Amsal katakan, minta hikmat kepada Tuhan. Supaya kita nggak tertipu. Kita perlu menguji segala sesuatunya. Misalnya orang datang, Pak, saya belum makan, minta duit Pak. Padahal dia minta tambahan duit, dia udah makan tadi, dikasih orang makan di rumah sebelah. Nah, hal-hal seperti ini. Kita memberikan uang kepada pengamen di jalanan, di lampu merah. Masih sampai sekarang masih perdebatan. Menurut kalian boleh apa enggak tuh? Ada orang bilang tidak boleh. Tapi ada orang bilang boleh. Oh, yang bilang boleh bilang begini. Pokoknya kalau kamu mau ngasih ya kasih aja, nggak usah pertimbangan banyak lebar. Lupakan rasio, lupakan pikiran. Tapi bagi yang bilang tidak boleh, ada benarnya juga. Ngapain? Itu kan, tahu nggak, kekayaannya lebih kaya. Udah pernah dengar? Pemulung atau peminta-minta itu duitnya banyak sekali. Ya, pernah ya? Di Jakarta di koran mau muat, pakai gerobak dia, tahu-taunya duitnya ratusan juta hasil ngamen. Kayaan dia daripada yang ngasih. Ya kan? Seperti itu. Yang ngasih duitnya tabungannya nggak sampai ratusan juta, puluhan juta. Yang terima ratusan juta. Karena malas, dia cuma ngamen. Ya, kita tidak mendidik. Ya ada benar juga. Jadi perlu hikmat ya. Kapan waktu Tuhan dorong kita memberi, kita memberi. Tapi jangan kita lewatkan, kita tahan. Nanti kita menyesal. Kapan waktu kita bermurah hati untuk datang teman kita yang sakit, kita doakan. Kita mengeraskan hati. Padahal waktu itu ada roh yang menggerakkan kita. Kita keraskan hati. Kita pergi jalan-jalan, pergi ke mall, tiba-tiba besok lusa dia meninggal, kita menyesal. Ya, penyesalan yang sudah lewat seperti itu akan berbekas dan tidak baik buat kita. Ya, jadi perlu sikon, perlu hikmat. Kurang hikmat minta kepada Tuhan supaya Tuhan membimbing kita, menuntun kita supaya kita penuh hikmat. Memberi pertolongan, memberikan kemurahan kepada orang yang membutuhkan uang sekalipun, membutuhkan pertolongan. Belajar, memberikan pertolongan untuk membantu dia menyelesaikan permasalahannya dan lain sebagainya. Perlu hikmat daripada Tuhan. Oke? Nah, yang terakhir, jangan sombong kemurahan yang sudah kita miliki itu, ya. Jangan kita menjadi sombong, karena itu berasal dari Roh Kudus tadi, ya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan jikalau Tuhan memberikan kita itu buah roh tadi, kemurahan. Mari kita terus kerjakan penuh dengan kemurahan, kebaikan, kemurahan hati, dermawan, dan penuh dengan sukacita, penuh dengan kelembutan. Kita memberikan pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan kita. Pergunakan dengan baik kegunaan kemurahan itu kepada sesama kita. Ya, Alkitab banyak sekali, contohnya sore ini kita tidak bahas ya, tapi sedikit saja tentang bagaimana orang Samaria ya, yang murah hati. Ya, dicatat ya. Kalian baca
kita orang percaya, jangan kita hanya tahu kemurahan tapi kita lupa untuk berbuat. Bahkan orang seberang lebih hebat berbuatnya. Seperti contoh tadi orang Samaria yang membantu orang yang dirampok. Ya, dia bawa sampai ke penginapan, dia kasih uang untuk diobati. Ya. Alkitab juga mencatat di dalam perjanjian lama, perempuan Sunem ya, dia begitu baik hati. Dia peka, dia lihat Elia bolak-balik ke sini. Dia sediakan tempat. Ya, dia katakan kepada suaminya, marilah kita bikin satu ruangan di atas, sederhana tapi lengkap. Ada mejanya, ada tempat tidurnya di depan, ada kandil di sana dan lain sebagainya. Ya, kemurahan hati. Alkitab juga mencatat di dalam perjanjian baru tentang seorang hakim yang kejam, tetapi bisa bermurah hati kepada orang yang berhutang 10 talenta. 10.000 maaf. 10.000 talenta. Sementara setelah diampuni hambanya keluar dan ketemu saudara temannya, cekek lehernya. Bayar hutangmu, bunuh kau. Tidak diampuni. Padahal utangnya berapa? Masih ingat cerita itu? Cuman 100 dinar. Tahu nggak teman-teman? 100 dinar itu bandingannya berapa? Dikatakan 1 dinar itu, 1 talenta itu 10 dinar. Ya. 100 dinar. Kalau kita lihat dinar sekarang, tadi kami iseng-iseng lihat, dinar itu paling mahal itu Kuwait punya. Sudah 50.000 lebih 1 dinar. 1 dinar itu 50.000 uang kita. Coba kalau dikalikan, utangnya cuma 5 juta. Betul kan? 50 kali berapa tadi? 100. Berarti 5 juta kan? Sebentar 10.000 talenta dikalikan 100 kali 50.000 kali 100. Berapa itu? Kan kursnya kan 1 talenta 100 dinar kan? Kali 100 kali 10.000 kali 50.000. Berapa? Berapa kiranya? 50.000, 50 juta, 500 juta, 5M, betul nggak? Yang 5M aja tuh hakim yang kejam loh, padahal diampuni tuh hamba. Tetapi hamba itu punya piutang, orang utang, kita punya piutang kan, anak akuntansi tahu pasti. Piutang cuman 5 juta, gua cekek lu, Kristo bayar nggak lu, gua bunuh lu. Kejam kan? Nah, itulah kemurahan. Tuhan memberi contoh. Anak-anak Tuhan harus punya buah roh, kemurahan, ya, mengampuni, penuh dengan kelembutan, tidak kejam, tidak keras. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kembali memperdalam, merenungkan firman Tuhan, dan tidak berhenti di sana, tetapi kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk sore hari. Kami sudah